Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mediator, syukur alhamdulillah, sudah sepekan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Tentu sampai hari ini pula, redaksi yakin, sahabat Mediator masih terus berupaya merengkuh keberkahan dari bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Dan pada ujungnya kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ketujuh ini, redaksi akan sedikit berkisah tentang muasal turunnya firman Allah yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 187. Mari kita simak kisahnya. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari, sahabat Nabi, Qais bin Sirmah adalah seorang pekebun dan penggembala. Suatu hari di bulan Ramadan, saat sudah memasuki senja, ia hendak pulang dari ladangnya. Tentunya, ia ingin berbuka puasa bersama istrinya. Singkat cerita, ia sampai di rumah. Dengan lembut, ia menyapa sang istri. Dan bertanya, dengan apa kita berbuka hari ini, duhai istriku? Sang istri terdiam sejenak. Belum ada, wahai Qais bin Sirmah suamiku. Tapi tenang saja, aku akan mencari dan membuatkan makanan untukmu, jawab sang istri. Lantas, istri Qais pun pergi. Karena capek, Qais berbaring di rumahnya hingga ia tertidur terlelap. Tak lama kemudian, sang istri pulang. Ia melihat Qais tertidur lelap, ia tak tega membangunkannya. Tidur Qais begitu lama hingga fajar tiba. Lantas, sang istri membangunkan Qais. Ia meminta Qais untuk makan dan tidak berpuasa esok harinya. Qais enggan memenuhi permintaan sang istri, karena ia tidak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi Muhammad SAW baru mendapatkan wahyu perintah berpuasa. Lantas, ia pun beraktivitas seperti biasa. Pergi ke ladang saat pagi hari hingga menjelang siang. Namun, ia kelelahan. Ia sempat duduk sejenak. Perutnya keroncongan. Ia merasakan pandangannya gelap. Lalu ia tiba-tiba pingsan. Orang-orang yang berada di dekatnya lantas menghampiri Qais yang tergolek pingsan. Qais lalu dipapah dibawa pulang. Kejadian yang menimpa Qais tersebut disampaikanlah kepada Rasulullah. Rasulullah pun memahami apa yang dialami Qais. Ia hanya ingin menjalankan perintah agamanya. Tak lama setelah kejadian itu, turunlah ayat Al-Quran dari Rasulullah. Firman Allah itu termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Berdasarkan ayat tersebut, maka sejak saat itu, diperbolehkan untuk makan minum dan berhubungan dengan pasangan di malam hari juga diperbolehkan. Kisah di atas diriwayatkan dari Sahih Bukhari, dan dijadikan tuntunan untuk puasa di bulan suci Ramadan hingga kini,
yakni anjuran untuk makan minum hingga fajar tiba atau subuh, dan dibolehkannya berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Demikian sahabat mediator, semoga ini semua dapat menambah wawasan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah kita kembali bertemu dalam bahasan atau kisah yang lain esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.